Salam Sobat Ministry, hari ini kita ketemu lagi. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini Ministry Channel akan membahas tentang makna hari ke-6 di dalam dunia mistik, juga kutuk, kutuk keturunan dan kutuk masa depan. Pastor Tony akan membahas bagi kita sehingga kita dapat memahami dan melepaskan kutuk keturunan dan kutuk masa depan, dan kita terbebas dari kutuk masa depan. Silakan Bapak Saudara di komen, di like, di subscribe. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, ini mantap Kabarnya, Michael. Pak. Gimana kabarnya? Bagus. Mantap dah backgroundnya Michael. Wah, itu mengundang kontroversi. Wah, tapi saya lebih suka sama bajunya, GL. Wah, Iya. glow. Gilbert. Lumayan dong. Wah, Bapak kok jadi ada malaikatnya gitu? Iya. Kan mau Desember sama Januari. Bapak Ibu Saudara, selamat datang di acara Tanya Jawab with Pastor Tony. Saudara kalau mau bertanya bisa bergabung di Zoom. Ini di Instagram, di YouTube Story sudah saya info. Kalau mau dapat Zoom ID-nya di mana. Nah, kalau saudara butuh bertanya bisa ikut di Zoom. Kalau tidak, saudara cukup bisa lihat di YouTube karena sepanjang sesi ini akan ditayangkan di YouTube. Ya, jadi saudara tidak perlu khawatir karena semua pembicaraan kita ini live di YouTube dan nggak di take down. Nah, Pak Daud, ini ada yang komen di live chat, Bapak Daud, saya mau ketemu Bapak, gimana caranya? Waktu saya khotbah di tempatnya Michael aja nanti. Nah, kalau Kita doa dulu Michael. dari Surabaya gimana, Pak? Nanti kita atur Surabaya atau Michael. Oke, ayo kita doa dulu ya Pak ya sebelum kita ngobrol. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu menjadi kehendakmu. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat lisan khusus Tuhan, dan nama Yesus yang dimuliakan. Berkati firman, berkati kami semua. Amin. Amin. Pak Daud, hari ini mau bicara tentang apa Pak Daud? Kita ikut Pak Daud. Ya. Saat ini banyak orang itu bingung tentang kutuk keturunan, Michael. Yes, ayo. Nah ini seru ini. Nah, kutuk itu sebenarnya itu ada dua jenis, Michael. Oke. Pertama itu kutuk dari garis keturunan, karena kakek neneknya terlibat okultisme. Yeah. Nah, yang kedua, ada namanya itu kutuk masa depan, Michael. Oke. Jadi kalau kutuk keturunan itu berhubung latar belakang. Oke. Jadi kalau kutuk keturunan itu latar belakang dari latar belakang garis keturunan. Nah, termasuk kalau orang punya jimat, kuasa gelap, itu sebenarnya juga masuk dalam kutuk keturunan, Michael. Oke. Karena kan biasanya terlibat kakek neneknya atau dirinya, Michael. Saya itu kena ke anak cucunya. Nah, rata-rata kutuk ini, kutuk keturunan, kutuk jimat, yang berbau tentang pesugihan, penglarisan, itu berhubungan dengan latar belakang, Michael. Ya. Nah, tapi kalau kutuk masa depan itu beda, berhubungan untuk masa depannya, Michael. Oke. Nah, sering dalam doa pelepasan, doa mematahkan kutuk, kita ini sering mendoakan mematahkan kutuk dari garis keturunan dan latar belakang, Michael. Ya. Nah, tetapi kadang tidak memperhatikan namanya itu kutuk masa depan. Iya, benar. Nah, kutuk masa depan ini berhubungan dengan ritual hari ke-6. Oke. Nah, kalau kita perhatikan bahwa disebut Sabat Yahudi itu hari Sabtu, itu hari ke-7. Oh, Sabat Yahudi itu hari ke-7. Oke. Hari ke-7 hari Sabtu. Minggu hari pertama, iya. Minggu hari pertama bagi orang Yahudi. Minggu hari pertama. Makanya kan kalau Advent itu kan hari ke-7. Ya, benar. Hari Sabtu. Benar. Nah, kalau kita orang Kristen hari Minggu hari pertama karena hari kebangkitan Tuhan, dong. Ya.
Nah, berarti hari yang ke-6 itu adalah hari Jumat. Oke. Nah, kalau kita perhatikan hari Jumat itu hari ke-6. Kita perhatikan hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Ya. Segambar serupa dengan Tuhan dan Tuhan memberi berkat blessing. Beranak cuculah kuasai bumi. Ya. Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Ya. Kalau Tuhan mengikat perjanjian dengan berkat untuk masa depan, nah iblis mengikat manusia dengan kutuk masa depan. Ya. Makanya ritual-ritual kuasa gelap yang berhubungan dengan okultisme di seluruh dunia selalu berhubungan dengan hari ke-6. Yaitu hari Jumat ya, Pak? Makanya kalau di Jawa itu ada malam Jumat Kliwon. Nah, Jumat Kliwon, Jumat Wage, Jumat Legi, selalu berhubungan Jumat. Termasuk di Eropa pun sampai ada film nih The Friday kan ya. Iya, iya. Zaman dulu. Iya. Iya, itu film itu dari tahun 2000. Oh iya iya benar. Friday the 13th. Iya benar. Ya kan? Ya. Nah, itu kan selalu berhubungan dengan hari ke-6. Iya. Nah, hari ke-6 inilah kalau ritual kuasa gelap itu berhubungan dengan masa depan. Iya. Makanya sering terjadi begitu orang itu terlibat penglarisan, itu berhubungan latar belakang. Dipatahkan kutuk keturunan dan kutuk latar belakang dia dari okultisme, didoakan demi nama Yesus. Ya. Dengan kuasa darah Yesus. Ya. Nah, begitu setannya keluar, tiba-tiba langsung dia bangkrut. Nah, kenapa? Karena setannya masih punya hak atas masa depannya. Oh, jadi satu orang itu bisa kena 2 kutuk sekaligus, Pak? Iya. Oh, oke. Wow. Nah, sehingga orang itu bertobat, sehingga tidak bisa disentuh setan, hidupnya dan keluarganya. Tetapi masa depannya, setan masih punya hak, Michael. Oh alah. Iya. Nah, makanya sering kejadian, begitu bertobat, habis-habisan, Michael. Iya. Nah, Oke, gitu ya, Pak. jadi itu harus dipatahkan, diputuskan kutuk masa depannya. Jadi kutuk itu ada 2, latar belakang dan masa depan. Ya. Nah, ini harus diputuskan semuanya gitu loh, Michael. Dua-duanya harus diputuskan. Iya, supaya kita ini hidup diberkati dan jadi berkat. Amin. Nah, doa pemutusannya itu kutuk masa depan seperti ini. Nah, darah Yesus hancurkan kutuk masa depan. Darah Yesus batalkan perjanjian setan kutuk masa depan. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Nah, darah Yesus hancurkan segala kutuk perjanjian masa depan. Supaya tidak ada hak, Michael. Yes. Wow. Nah, karena sering banyak orang tidak mengerti bahwa kasus ini disamakan dengan kasus Ayub. Nah, Ayub beda, Michael. Ayub itu Alkitab mengatakan dia orang benar dan tidak terlibat okultisme, tidak ada. Iya. Beda gitu loh. Nah, Ayub itu orang benar. Tuhan mengizinkan, iblis mencobai. Nah, dan Tuhan memulihkan kehidupan Ayub setelah dia mengalami ujian, betul? Ya, betul. Nah, kalau ini bukan kasus Ayub, nah kadang tuh orang salah tafsir bahwa dicuci gudang dulu gitu loh, Michael. Ada yang ngomong iblis gak terima. Nah, padahal itu ada kutuk yang harus diputusin. Kenapa? Ini bisa seumur hidup bangkrut terus, Michael. Kenapa? Karena iblis punya hak atas masa depannya. Kenapa? Perjanjiannya belum dibatalkan. Oke. Wow. Nah, makanya kutuk ini ada 2, Michael, di sini. Nah, latar belakang dan masa depan, gitu loh, Michael. Nah, makanya Tuhan Yesus di kayu salib itu membatalkan apa? Semua kutuk, Michael. Amin. Nah, tetapi untuk membatalkan kutuk ini harus diucapkan dengan iman. Karena apa? Alkitab berkata, dengan hati percaya dibenarkan, mulut mengaku diselamatkan. Artinya iman itu perlu diproklamirkan, Michael. Setuju saya. Wow. Nah, jadi harus putuskan di sini, Michael. Nah, namanya kutuk masa depan. Wow. Oke, Nah, Pak. yang bisa jelasin gini nih, Michael, kalau orang terlibat setan, Michael.
Iya. Iya, 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 iya. Iya, Pak, benar. Nah, menurut Michael gimana? Setuju? Wah, jadi hari ini kita belajar sesuatu yang baru ya Bapak Ibu ya. Jadi kutuk itu bukan cuma satu macam ya Pak ya, tapi dua ya Pak ya. Mm-mm. Berarti Latar kalau ada belakang, orang cuma doa buat kutuk keturunannya, berarti belum komplit ya Pak? ingat Michael, semua itu kan kembali dari iman seseorang, Michael. Hmm. Hmm. Tuhan itu kan mengerti bahasa tetesan air mata dan hati kita, Michael. Ya. Yang penting itu kita beriman, Michael. Ya. Nah, jadi yang penting ini kita beriman dan percaya, Michael, bahwa Ya. Tuhan pasti bebaskan. Amin, 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 amin. Oke?